Assalamualaikum. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan KM-nya pimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adelia. Oke, Adelia kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan semoga Adel diberikan kesehatan. Amin. Oke, sudah siap melakukan pembelajaran? Siap. Nah, kita siapkan dulu ya. Siapkan dulu fisiknya. Mungkin ada sampah berserakan, silahkan diambil dulu. Lihat kiri kanan terlebih dahulu. Siap? Ada sampah tidak? Tidak ya, udah dibersihkan tadi piketnya. Oke, kita mulai. Masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Masih. Apa pembelajaran sebelumnya? Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang APBN. Nah, APBN. Nah, kira-kira apa sih kaitannya pembelajaran hari ini ya dengan pembelajaran sebelumnya? Apa Bu? Nah, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan APBN itu semuanya adalah untuk bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Nah, APBN sendiri harus bisa merencanakan dengan baik pendapatan dan pengeluaran agar keuangan Indonesia itu berjalan dengan lancar atau rakyatnya sejahtera. Nah, begitu. Kemudian, nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR telah menyepakati rancangan Undang-Undang APBN tahun 2022 menjadi Undang-Undang
APBN 2022 masih difokuskan sebagai instrumen utama dalam meredam dampak pandemi COVID-19. Dalam rapat paripurna DPR kami siang, pemerintah yang Jelas suaranya? Sri Mulyani apresiasi DPR yang dinilai cepat tanggap dalam mengesahkan RUU APBN 2022. Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 masih akan fokus dalam pemulihan ekonomi serta penguatan program perlindungan sosial. Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga meningkatkan anggaran kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan mengoptimalkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak terhadap APBN 2022. Kami bersama-sama juga telah menyelesaikan undang-undang yang luar biasa penting, yaitu undang-undang APBN tahun 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, 2021, kita melihat bahwa APBN tahun 2022 masih diselimuti oleh adanya faktor pandemi COVID-19. Anggaran kesehatan yang tahun lalu dan tahun ini meningkat, apalagi tahun ini meningkat cukup besar, masih akan tetap dijaga untuk tahun depan. Untuk melanjutkan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi dan juga polisi mengenai vaksin booster. Juga untuk reformasi sistem kesehatan. Nah, itu ya video tentang APBN. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya pernahkah kalian punya cita-cita sampai di sini? Coba lihat nih. Apakah kamu pernah bercita-cita misalnya kerja di kantor pajak? Ataukah misalnya menjadi anggota DPR? Atau misalnya menjadi menteri keuangan? Gimana? Pernah punya cita-cita sampai di sana? Ya, tentu ya. Siapa sih yang nggak mau jadi orang sukses? Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah, ini materi yang akan kita pelajari ya tentang APBN ya, di mana nanti yang tercakup dalam APBN kita akan pelajari hari ini adalah satu adalah pengertian APBN, yang kedua adalah fungsi dan tujuan APBN, yang ketiga sumber-sumber penerimaan negara, yang keempat adalah jenis-jenis pengeluaran negara, yang kelima adalah mekanisme penyusunan APBN, dan yang keenam adalah pengaruh APBN terhadap perekonomian. Nah, selanjutnya, nah kita kita akan tahu dulu nih apa saja kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sebentar ya, di minimize dulu. Nah, kompetensi dasar ya 1 atau 3.6 ya, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian 4.6 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya indikatornya nih, siapa yang mau bantu baca? Siapa? Pia, bisa bantu Ibu? Silahkan dibaca indikatornya. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 mengidentifikasi pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, dan mekanisme penyusunan APBN. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dan jenis-jenis belanja negara. kemudian yang selanjutnya, Menelaah pengaruh APBN terhadap perekonomian. kemudian Lalu menyimpulkan secara kritis informasi dan data yang diperoleh serta membuat kesimpulan tentang APBN. Selanjutnya menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Oke, nah itu untuk kompetensi dasar dan kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pasti ya di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Oh, maaf. Diminimize dulu ya. Nah, silahkan mau bantu Ibu siapa? Ya, Andini, silahkan baca.
Melalui pendekatan saintifik dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik secara berkelompok dapat 1. Mengidentifikasi pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, dan mekanisme penyusunan APBN dengan benar. 2. Menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dan jenis-jenis belanja negara dengan teliti dan benar. 3. Menelaah pengaruh APBN terhadap perekonomian dengan teliti dan benar. 4. Menyimpulkan secara kritis informasi dan data yang diperoleh serta membuat kesimpulan tentang APBN dengan benar dan bertanggung jawab. 5. Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ya. Tunggu, mungkin ini Bu salah klik kali ya. Nah, oke, selanjutnya kenapa ini? Setelah tujuan kita akan melakukan pembagian kelompok ya. Ini untuk kelompoknya. Nah, Ibu bagi-bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mungkin sekarang kita bisa duduk berkelompok terlebih dahulu ya. Sok silahkan. Silahkan kelompoknya. Sebentar. Sok silahkan. Ada yang terlewat. Nah, ini ada yang terlewat ternyata ya slide-nya. Oke, lihat dulu sebentar ya. Untuk pembelajaran kali ini ya, mekanismenya adalah kita pembelajaran melakukan pendekatan saintifik. Kemudian modelnya adalah problem based learning. Selanjutnya metodenya kita ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, berapa sih KKM yang harus kita capai dalam pembelajaran APBN. Nah, untuk KKM-nya adalah cukup dengan 65, tetapi Ibu harapkan nilai yang kalian capai melebihi KKM tentunya ya. Lebih bagus lagi kalau sampai 80, 90. Oke. Selanjutnya, nah tadi pembagian kelompok, silakan duduk berkelompok. Sudah, ini sudah berkelompok. Oke, silahkan. Dimas mungkin bisa ke depan sama Septian. Nah gitu, bawa kursinya. Nah gitu, jadi duduknya berkelompok. Andini mungkin ke sebelah sini bisa nih, Andini ya. Andini di sini, nanti kan Yusuf tinggal berbalik ke belakang. Ya, gitu. Oke. Nah, sudah duduk berkelompok? Udah ya? Oke. Selanjutnya, setelah kalian duduk berkelompok, kita akan saksikan video. Kenaikan tarif cukai ini sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meski menjadi penyumbang pendapatan cukai terbesar di Indonesia, industri ini masih terus menghadapi pembatasan lewat berbagai aturan. Kenaikan tarif cukai rokok sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2022 sebesar 12%. Kenaikan tarif cukai ini sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kenaikan tarif cukai ini sebagai upaya pemerintah untuk membuat semakin tidak terjangkau bagi rakyat miskin. Kenaikan tarif rata-rata cukai Bapak Presiden memberikan arahan agar 10 hingga 12,5, kita menetapkan 12%. Di sini pilihan A untuk tahun 2021 dan nanti yang akan berlaku di 2022 dengan kenaikan rata-rata 12%. Sepanjang pandemi COVID-19 pun, pemerintah selalu menaikkan tarif cukai rokok hingga industri hasil tembakau jadi penyumbang pendapatan cukai terbesar di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, total cukai yang diterima pemerintah dari industri hasil tembakau menembus 779,5 miliar rupiah. Kehadiran industri rokok juga menyerap hampir 6 juta tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah sebagai buruh pabrik rokok, distribusi rokok, dan petani tembakau.
Besarnya kontribusi industri hasil tembakau terhadap ekonomi Indonesia ternyata tidak membuat industri ini mendapat dukungan dari pemerintah. Sementara kalau kita lihat struktur pendapatan negara untuk rokok itu bukan hanya cukai yang 57% paling tinggi, juga ada PPH, ada PPN, Terlihat? dan juga saya kira jumlahnya sekitar 70. Jelas ya suaranya ya? Rokok bagi pendapatan negara sangat penting. Apalagi untuk perekonomian, kita harus melihat dampak ekonomi. Di hulu itu ada petani tembakau dan juga di tengahnya ada pelaku industri. Di hilirnya juga ada para pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi ekosistem yang dibangun saya kira dengan banyak industri cukup luas dan sangat besar. Program industri rokok terus-menerus ditekan lewat berbagai peraturan pemerintah, salah satunya PP 109 tahun 2012. Pelaku industri hasil tembakau dikenakan berbagai macam larangan. Bahkan baru-baru ini sempat diberlakukan larangan memajang produk rokok di toko penjual. Apakah memang akan disampaikan pemerintah dengan tentu seperti kesehatan, rokok ilegal, kemudian industri dan juga petani ya. Saya kira itu harus dibuka sehingga publik menilai bahwa kenaikan tersebut bisa dianggap wajar, kurang wajar, apakah bisa moderat atau lebih tinggi, dan itu bisa akan lebih. Dan ini semuanya harus masuk dalam katakanlah ya agenda setting pemerintah ke depan begitu. Karena ya kita tahu sebagian mengatakan ini sunset industry, tapi ya sunset industri ya seharusnya dilarang sama sekali. Tapi ini masih dibolehkan dan menjadi tulang punggung pendapatan negara. Tidak konsistenan ini yang harus diluruskan dalam berbagai dokumen regulasi termasuk dokumen pemerintah begini. Banyaknya larangan yang diterapkan bagi industri hasil tembakau menjadikan industri ini beserta jutaan orang di dalamnya seakan disayang tapi hendak dibuang. Tim Tidiwan mengabarkan. Oke, sudah disimak videonya ya. Nah, silahkan kalian amati video tersebut ya. Nah, Ibu sekarang bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 tadi yang mana ini, Pia ya? Kelompok 1, kelompok 2 Yusuf, kelompok 3. Nah, ya. Amati, kemudian kita akan setelah kalian amati, Ibu akan bertanya nih ya. Dapat tergambarkan nggak apa masalah dari video tersebut ya? Kira-kira tentang apa nih masalahnya? Cukai rokok. Tentang cukai rokok, betul sekali ya. Kemudian, nah apa sih kaitannya cukai rokok dengan materi kali ini? Oke, Aulia silahkan. Cukai rokok sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Betul sekali ya. Selanjutnya dalam video tersebut kan sepertinya ini dilema ya pemerintah itu ya, antara tadi menaikkan cukai rokok itu dilema. Nah di sini apakah kalian memiliki solusi dari dilema tersebut? Ya, silakan Pia. Solusinya yaitu pembatasan iklan rokok dan mencantumkan bahaya merokok dalam kemasan rokok. Oke, ya kita tulis ya. Sebentar. Tadi ya, menurut Pia, solusinya itu adalah yang pertama adalah pembatasan iklan rokok. Pembatasan iklan rokok. Kemudian yang kedua kira-kira solusinya apa? Mencantumkan bahaya merokok dalam kemasan rokok. Ya, betul, mencantumkan bahaya rokok ya, bahaya rokok dalam kemasan ya, dalam kemasan rokoknya ya. Kemudian solusi apa lagi? Coba siapa yang bisa menjawab? Cung, Sok Repa, silakan jawab. Menyediakan ruang khusus merokok.
Oh, menyediakan ruang khusus merokok. Jadi biar asapnya itu enggak diasap oleh semua orang ya. Ya, suka ada kalau misalnya di kafe gitu ada ruangan untuk merokok ya, yang ada tanamannya. Oke. Jadi apa menyediakan ruang khusus untuk merokok. Kemudian yang keempat kira-kira apa ajuan solusi menurut kamu? Iya, Elis. Pemerintah lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Oh, menyediakan lapangan pekerjaan ya. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Karena tadi disinggung bahwa kalau rokok itu menyumbang banyak orang yang bekerja dalam industri rokok ya, mulai dari tadi katanya dari hulunya itu adalah yang menanam tembakau, petani. Kemudian ada yang industri rokok ya, industri itu tentu ada buruh gitu ya. Kemudian ada juga distributornya, ada juga nanti di hilirnya itu adalah yang menjual rokok gitu ya, membuat lapangan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan ya. Nah, kemudian yang ada lagi solusinya? Kembangkan hasil tembakau untuk fungsi lain. Oh iya, mungkin tembakau itu jangan hanya dibuat untuk rokok, tapi untuk produksi lain. Gimana Yusuf? Kembangkan hasil tembakau untuk fungsi lain. ya, untuk fungsi yang lain. Nah, bagus ya, itu kira-kira solusi menurut kamu. Nah, sekarang kita akan LKPD-nya sudah di tangan ya. Dalam kelompok tersebut silakan organisir siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Nah, siapa yang akan nanti mencari materi ya dari video tersebutnya. Ibu sudah menyediakan buku yang bisa kamu pinjam dari perpustakaan. Kemudian ada juga e-book yang bisa kalian coba lihat LKPD-nya. Ada? Ibu sudah menyediakan link untuk men-scan ya. Ini ada bahan ajar yang sudah Ibu buat. Kemudian dalam LKPD juga sudah ada materinya sedikit ya. Dan kamu bisa lebih mengeksplor lagi jawabannya dari internet. Nah, di sini Ibu telah memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1 pertanyaannya adalah apa tujuan pemerintah menaikkan cukai rokok? Kemudian untuk kelompok 2, mengapa kebijakan kenaikan cukai rokok menjadi dilema bagi pemerintah? Kemudian dan yang kelompok 3, analisislah masalah tersebut, apa pengaruh cukai rokok dengan APBN? Ya, silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian diskusi. Sok, silahkan. Sok. Sok, silahkan dicari jawabannya di buku, boleh di buku, sok silahkan tulis jawabannya di lembar yang sudah disediakan. Sok. Gimana ini pertanyaannya tentang tujuan pemerintah
dalam menaikkan cukai rokok. Nah, sok kira-kira apa? Coba mungkin cari di internet ya. Di sini juga sudah banyak materinya. Kemudian di buku juga. Siapa di sini ketuanya Yusuf? Ya. Sok Yusuf, kursinya dikebelakangin aja biar enak duduknya. Di sini ketuanya Reva, ya. Oke, sok silahkan anggotanya ditulis, silahkan semuanya tulis. Silahkan. Nama anggotanya, tadi kan di LKPD ada ya, nama kelompok sama nama anggotanya, silahkan. Semuanya kerjasama, ada yang mencari materi. Sok silahkan ditulis anggotanya, udah? Nah, anggotanya ditulis, nama kelompoknya, ketua kelompoknya siapa? Pia? Pia ketuanya? Ya. Ya, silakan cari referensi materi yang lain selain dari bahan ajar yang Ibu sediakan, kemudian buku dari perpustakaan, atau search lagi kalau di internetnya banyak. Nah, ya bisa di ini ya, di barcode. Sok bagi tugas aja cari materinya. Cari materinya, cari jawabannya. Mana? Nah, nanti jawabannya ditulis di mana, ada di sini kolomnya. Nah, iya, silakan ya, di sini. Mana Dimas? Ada kesulitan? Silahkan dicari, ini tentang tujuan ya, tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah. Yang kelompok 2 ini tentang, nah kenapa sih jadi dilema? Ya, dilema. Ya, dilema itu jadi gimana kalau dilema itu? Jadi ditaikan salah, tidak ditaikan juga salah gitu kan ya, itu dilema. Ya, bingung, kebingungan, kegalauan. Kemudian yang ketiga ini tentang apa pengaruh ya, pengaruh cukai rokok bagi APBN. Ya, silakan. Nah, di buku itu kan sudah lengkap ya, ada tadi pengertian APBN-nya, kemudian fungsi dan tujuan dari APBN itu sendiri, kemudian ada sumber-sumbernya itu apa aja, ya, kemudian jenis-jenis pengeluaran pemerintah itu apa aja, bagaimana mekanisme dalam penyusunan APBN, ada ya di buku, di bahan ajar sudah lengkap, di LKPD juga ada sedikit ya. Kemudian apalagi pengaruh APBN bagi perekonomian apa saja, silakan kaitkan materi yang tadi dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Ya, silakan diskusi. Sok diskusi. Beban negara. Jadi kan 23%.
Gimana? Bisa? Ya. Ya, sok. Jadi kira-kira menurut kamu apa sih hubungannya? Nah, hubungan cukai dengan APBN. Ini kan pertanyaannya itu ya? Berarti didefinisikan. Ya, ya, sok. Apa kaitannya itu di sebelah mananya? Silahkan. Kelompok 2 gimana, sudah mulai menemukan jawaban? Nah, sok ya. Ya, silahkan. Kira-kira di sini dilemanya itu apa sih? Kira-kira apa? Ya, dilemanya gimana? Kira-kira. Sok diskusi. Nah, di sini tujuan. Nah, ini tadi tujuannya ya. Kira-kira udah dapat jawaban? Nah, kira-kira apa sih tujuannya? Tujuan ditaikan cukai rokok itu? Nah, kira-kira? Mencegah prevalensi merokok terutama pada anak. Oh, jadi apa namanya? Kalau cukai rokok naik berarti kan harganya naik ya. Nah, jadi kan yang beli juga enggan ya. Gitu. Jadi bisa menurunkan apa namanya? Perokok gitu ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Memajukan petani tembakau. Ya. Misalnya gimana tuh? Sok, silahkan diskusikan ya. Sok. Nah, sudah punya gambaran dilema. Nah, ini yang menarik ini di sini ya, di kelompok 2, dilema galau. Ya. Ya, gimana? Merupakan Oh, iya. Iya. Ya, tak tulis jawabannya. Ya, sok ditulis aja jawabannya di nah di sana. berarti nyari Nyari. kalau udah ini dikasih kesimpulan semuanya. Sementara kita jawabannya aja dulu, nanti kita sama-sama simpulkan. Sok, cari jawabannya dulu. Nah, kita masih mencari sumber ya, masih mencari sumber. Sok, silahkan. Sok, cari sumber di Google, bisa ya. Sok, silahkan. Sok, gimana? Oh, silahkan berdiskusi. Oh. Tarif cukai rokok tertinggi pada 2020. Nah, ini nemukan apa aja nih? Kelompok 3, ini nemuin apa aja? Ada kan setiap tahun tarif cukai rokok selalu naik gitu, Bu. Ya. Selalu naik ya? Ya. 2020 kenaikannya mencapai 23%. Ada di internet dapat? Ada. Iya. Sok, silahkan. Selain kenaikan cukai rokok, apa lagi yang didapat? Jadi dari kenaikan ini diharap mendukung tercapainya target penerimaan cukai rokok 2022. Oh iya, berarti kan jadi sumber
pendapatan negara ya. Bagus, silakan lanjutkan diskusinya. Nah, so kelompok 2 nih masih dilema nih. Apa aja yang sudah didapat? Diskusikan, silakan. Apa aja dilemanya tentang apa? Menaikkan cukai rokok. Tentang apa? Ini dapat apa aja? Dilemanya itu kenapa? Karena di dalam dilema ini menaikkan cukai rokok terdapat ada dua perbedaan pendapat, di mana yang satu pendapat itu mengenai penaikan cukai rokok dapat berdampak baik untuk penerimaan penambahan dana negara. Tetapi di satu sisi lain dipandang berpengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Ya, betul. Sok, silahkan digali terus ya. Kemudian kelompok 1. Sudah, Bu. Ya, coba kira-kira apa aja sih? Tadi tentang tujuan. Sok, silahkan diskusi. Menurut Septian apa sih? Apa aja tujuannya? Menurut saya juga prevalensi merokok terutama pada anak. Ya, tujuannya ya biar menurunkan perokok ya. Rokok Heeh. pada anak. Apalagi? Aulia coba apa? Memajukan petani tembakau. Terus apalagi coba? Sok, silakan diskusi. Menurut kamu apa aja? Sok, sebanyak-banyaknya. Menangani rokok ilegal. Oh, jadi bisa kalau harganya naik nanti rokok ilegal itu akan muncul ya. Nah, rokok ilegal itu nanti itu sebenarnya adalah jadi kan dalam rokok itu ada cukainya biasanya. Kalau ini rokok nih ya, nih di sini kan ada kertas ya. Nah, itu cukai yang harus dibayarkan kepada pemerintah gitu. Kalau misalnya labelnya itu diilegalkan, dibuat gitu ya, bukan oleh pemerintah, nanti kan nggak masuk si cukainya ke pemerintah. Berarti disebut rokok ilegal. Ya seperti itu, rokok yang disebut dengan rokok ilegal. Apalagi ya, udah dapat apa lagi? Mendongkrak penerimaan negara. Ya pasti ya. Ya. Ya, tadi juga di video udah gamblang sekali ya disampaikan. Terus diskusinya lanjutkan, cari jawaban sebanyak-banyaknya, silahkan. Cari referensinya. Oh. Silakan berdiskusi. Sok berdiskusi. Silakan. Biar dimengerti sama semuanya, sok diskusi. Mana apa lagi, Din? Sok cari lagi, Din. Nah, sok cari ada? Bentar, Bu.
Ternyata banyak ya kalau kita cari di internet ya. Iya. Apalagi Rep, dapat apa lagi? Rina udah dapat apa Rin? Ini apa Rin? Tentang apa? Tentang fungsi Hmm, fungsi pengendaliannya. fungsi pengendalian ya. Apa tuh? Pengendalian jumlah produksi rokok tiap tahunnya. Jadi cukai rokok itu bisa mengendalikan produksi rokok gitu maksudnya. Iya. Ya. Apalagi? Naiknya cukai rokok dapat menekan produksi rokok. Pengendalian ya. Ya, Kemudian selain fungsi pengendalian apa lagi tadi? penerimaan negara Oh dari ya cukai pasti ya, rokok. penerimaan. Beban negara. Nah, apa maksudnya tuh? Apa? Jadi beban negara maksudnya gimana tuh? Yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah itu mungkin itu lebih ke ininya Rin, fungsinya gitu. Kalau bebannya misalnya, nah Rokok memberi sumbangan besar pada kas negara. Nah itu ya, memberikan sumbangan bagi kas negara penerimaan. Tapi perokok dinilai sebagai beban keuangan negara, yaitu biaya kesehatan akibat merokok. Ya soalnya kan kalau ngerokok itu bikin sakit ya sebenarnya ya. Ya, nggak baik. Sakit asma, apalagi yang asma gitu. Apalagi misalnya lebih ke pernapasan ya. Apa aja misalnya. Misalnya jantung, stroke, dan gagal ginjal. Itu malah jadi jadi beban negara lagi ya. Ke ini nih, apa JKN. namanya? Atau yang kita kenal itu apa? BPJS. Iya ya, begitu. Sok, gali lagi. Nah, gimana? Apalagi nih? Masih dengan tujuan. Nah, ada dapat berapa? 4. Ya. Sok. Pertama, mencegah rokok. Yang kedua, memajukan konten. Maksud memajukan ini adalah mungkin lebih begini ya. Kalau rokok dibuatnya menggunakan tangan, jadi menyerap tenaga kerja. Ya. Kemudian tadi rokok ilegal ya. Terus penerimaan negara. Jelas banget ya kalau penerimaan negara dari cukai itu banyak sekali. Kalau misalnya cukainya naik, pasti pendapatan akan naik. Tapi kalau misalnya cukainya tidak dinaikkan, biasanya sih jarang ya kalau diturunkan ya, paling tidak dinaikkan gitu. Itu juga akan pendapatan juga tetap besar. Kadang-kadang yang ngerokok itu orang-orang itu seperti gimana ya? Iya, kecanduan ya. Gitu. Padahal sudah tahu bahayanya, tapi mereka tetap tidak diindahkan ya. Makanya tadi sebenarnya sudah di cantuman bahaya merokok itu sudah ditempelkan ya di dalam kemasan rokok, tapi tetap saja
Misalnya apa sih yang pernah kamu melihat bungkus rokok? Karena Nah, biasanya bahayanya suka terlihat gambar apa aja tuh? Kanker, sesak napas pasti ya. Apalagi kalau ibu hamil juga kan nanti efeknya ke bayi. Iya betul. Ya. Kemudian apa lagi? Pembatasan iklan rokok. Nah tadi siapa yang jawab? Biaya. Maksudnya itu gimana? Pembatasannya itu adalah di penayangannya itu biasanya jam malam. betul lebih malam ya. Jadi kalau jam-jam anak-anak bangun nonton TV itu nggak ada iklan rokok ya. Betul. Ya, gimana kelompok 2? Ini tentang masih dilema nih. Dilema, galau ya, galau. Kegalauan ya. Oke, silakan sekarang sudah mulai di ini ya, ditulis, disajikan ya. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, silakan ya. Diskusi, kemudian menghasilkan solusi pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, kira-kira dari tadi alternatif solusi yang sudah kamu ajukan, benar tidak yang sudah kamu dapatkan materinya ya. Sekarang kan kalian sedang mencari materi. Nah, kira-kira nyambung nggak alternatif solusi ke yang kamu cari sekarang materinya? So, diskusikan, silahkan. Tadi sudah nanya kelompok 1 ya, udah beberapa alternatif solusi sudah cocok ya? Ya, kemudian di sini tentang dilema. Nah, kira-kira nyambung ke alternatif solusi yang mana aja tuh? Itu ada pembatasan iklan, ada pencantuman. Ini jawabannya apa aja nih? Dilemanya itu tentang apa? Oh, silahkan. Oh, silahkan. Kira-kira nyambungnya ke yang mana alternatifnya? Satu, pembatasan iklan rokok. 2, mencantumkan bahaya rokok dalam kemasan rokok. Yang ketiga, menyediakan ruang khusus untuk merokok. Kemudian yang keempat, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kelima, hasil tembakau itu dikembangkan. Ini nyambungnya ke alternatif solusi yang mana nih? Oh, silahkan dicari. Nah, kalau untuk kelompok 3, ada nyambungnya nggak ke alternatif solusi itu? Kelompok 3, nyambung nggak? Ya, yang mana? Coba yang alternatif solusi yang mana tuh? Yang kedua, mencantumkan bahaya rokok dalam kemasan rokok. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Ya, yang kelima, pengembangan dari hasil tembakau. Jadi jangan selalu dibikin rokok gitu ya. Mungkin harus produksi yang lain. Sebenarnya kalau yang ini ibu rasa solusinya misalnya yang satu, yang kedua itu nyambung ya. Jadi kan bahaya di sini. Nah, ada jantung, stroke ya. Jadi harus iklan rokok itu diminimalisir gitu.
Sok, silahkan solusi. Masih ya di diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah ya. Jadi jawaban yang tadi kamu yang tadi kamu cari silahkan tulis di tadi di LKPD ya. Silahkan ditulis, disajikan. Kemudian nanti dalam sebentar lagi kita akan sajikan di depan dipresentasikan ya. Nah, setelah ditulis, nanti kita simpulkan ya. Coba simpulkan dulu masing-masing kelompok ya. Diskusi cari kesimpulan dulu masing-masing kelompok. Nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Sok, silakan ditulis dalam LKPD. Ya, di sini Ibu nanti akan menilai ya, menilai keaktifannya, kemudian ada penilaian sikap, kemudian penilaian sikap tentunya nanti masing-masing ya. Ada disiplin, ada saling menghargai, bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab ya contohnya tadi kita mengorganisasi siapa yang nulis, siapa yang mencari, siapa yang jadi ketua gitu ya. Itu tentang tanggung jawab. Kemudian santun, ada disiplin, jujur gitu ya, itu penilaian dirinya. Penilaian sikap ya. Ibu akan satu-satu dinilai. Ibu sambil menilai ya. Nah, untuk rubrik penilaian, kerapiannya dinilai. Kerapihan, bahasanya, kemudian isinya, nyambung tidaknya, dan nanti penampilannya dinilai ya sama Ibu.
Gimana, sudah siap presentasi? Oke, nanti maju ke depannya, perwakilan aja ya, 2 orang cukup? Cukup. Ya. So, dipersiapkan dulu untuk penampilan. Kelompok 1 mau siapa? Pia dengan Aulia. Dari kelompok 2, Yusuf dan Deden. Kemudian kelompok 3, Repa dan dengan Pararina. Oke, siap? Siap kelompok 1? Oh, jadi lah ya yang laporannya ya. Mana yang ini? Ya yang dalam LKPD ya. Siap? So. Nanti perkenalkan dirinya ya. Perkenalan diri. Sok, silahkan maju ke depan. Pia dan Aulia. Ya, silahkan. Sok. Sebelah sini, biar ibu di sini menilai ya. Nah, terlihat semuanya? Ya. Oke, sebelah sini coba. Gitu. Sok, silahkan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fiatriani dan sebelah saya rekan saya yang bernama Aulia. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil laporan diskusi kami. Apa tujuan pemerintah menaikkan cukai rokok? Jawaban dari kelompok kami yaitu 1. Menurunkan dan mencegah prevalensi merokok, terutama pada anak. Dengan naiknya tarif cukai rokok diharapkan jadi upaya menurunkan presentasi sekaligus mencegah naiknya prevalensi merokok tersebut. Tak hanya anak, presentasi masyarakat miskin yang merokok juga tinggi. Sri Mulyani berharap kenaikan ini dapat berpengaruh terhadap penurunan keterjangkauan rokok di masyarakat. Yang kedua yaitu memajukan petani tembakau. Aspek kedua yang jadi alasan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok adalah kepentingan tenaga kerja, khususnya industri rokok tangan yang padat karya. Dalam hal ini, kepentingan petani tembakau pun menjadi pertimbangan. Ketiga, menangani rokok ilegal. Makin tinggi cukai rokok, maka tinggi pula kemungkinan rokok ilegal beredar, yaitu cukai yang tertera dalam rokok ilegal. Saat ini, peredaran rokok non-bea cukai mencapai 5,5%. Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo mempertimbangkan aspek penanganan rokok ilegal untuk menaikkan harga cukai rokok tersebut. 4. Mendongkrak penerimaan negara. Alasan keempat adalah pemerintah ingin mendongkrak pendapatan negara dari penerimaan cukai rokok. Dengan kenaikan tarif cukai ini, diharapkan akan lebih banyak lagi penerimaan negara yang didapat dari bea cukai. Nah, itu tentang hasil dari diskusi ya. Sekarang silahkan kesimpulannya dibacakan. Siapa yang baca? Kesimpulan mengenai tujuan cukai rokok yaitu menurunkan dan mencegah menurunkan dan mencegah prevalensi merokok terutama pada anak. 2. Memajukan petani tembakau. 3. Menangani rokok ilegal. Dan 4. Mendongkrak penerimaan negara. Oke, silahkan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah.
Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita di kelompok yang kedua. Siapa? Yusuf dengan Deden, silahkan. Nah, ini masalahnya tentang apa, Yusuf? Silakan. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahmat Kurnia beserta rekan saya Deden Zakaria. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kebijakan menaikkan cukai rokok menjadi dilema pemerintah. Oke. Dilema silakan. rokok antara kesehatan dan untung besar negara dari biaya cukai rokok. Menjadi dilema karena satu sisi mampu meningkatkan penerimaan dana untuk negara melalui cukai. Di sisi lain dipandang berpengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Aspek pertimbangan pertama adalah pengendalian konsumsi yang dimiliki kaitan dengan kesehatan. Pengenaan cukai ditujukan sebagai upaya pengendalian konsumsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cukai. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan prevalensi merokok, khususnya usia 10 sampai 18 tahun yang ditargetkan menjadi 8,7% di tahun 2024. Selain itu, pengenaan cukai ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok di kelompok masyarakat miskin yang mencapai 11,6 hingga 12,2% dari pengeluaran rumah tangga. Oke. Aspek kedua adalah aspek produksi yang berkaitan dengan keberlangsungan tenaga kerja. Kebijakan cukai juga mempertimbangkan dampak terhadap petani tembakau. Kemudian? Petani Ada lagi? tembakau, pekerja, serta industri hasil tembakau secara keseluruhan. Kenaikan cukai tiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah kerap kali menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk petani tembakau. Pasalnya, kenaikan tarif cukai itu tidak hanya berdampak pada perusahaan industri hasil tembakau nasional saja, tetapi juga berdampak pada petani tembakau karena serapan tembakau menjadi berkurang. Akibat penurunan produksi rokok, serapan tembakau petani menjadi terpengaruh. Oke, sekarang simpulkan dari apa yang sudah disampaikan, silahkan. Kesimpulan. Ya. 1. Sediakan ruang khusus merokok. Ya, sok silahkan. 1. Sediakan ruang khusus merokok. Konsekuensi dari denda karena larangan merokok. 2. Industri hasil tembakau Indonesia dikerjakan dengan tangan dapat penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja. Kembangkan hasil tembakau untuk fungsi lain selain merokok. Jadi, pemerintah asal menaikkan cukai saja. Harus berempati kepada kesulitan rakyat. Harus memberi solusi. Tidak asal menaikkan cukai dan tidak asal melarang merokok. Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Sekian dari penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Luar biasa sekali jawaban dari kelompok 2 tentang dilema ya. Jadi selain menambah penghasilan, juga nanti kaitannya dengan kesehatan manusia yang terganggu gitu ya. Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang mau maju? Repa dan Rina, silakan. Nah, ini masalahnya tentang apa? Pengaruh cukai rokok bagi APBN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Pitia dan nama rekan saya Rina Soraya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terhadap pengaruh cukai rokok terhadap APBN. Pengaruhnya dapat ke penerimaan dan beban negara. Setiap tahun, tarif cukai rokok selalu naik. Kenaikan tarif cukai rokok tertinggi pada tahun 2020. Kenaikannya mencapai 23%. Tahun ini, tarif cukai rokok diketok naik 12%.
Kenaikan tarif ini diharap mendukung tercapainya target penerimaan cukai rokok 2022 sebesar 193 triliun. Kebijakan kenaikan cukai rokok setiap tahun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Undang-undang ini memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi pengendalian. Kedua, budgeter atau penerimaan negara. Fungsi pengendalian terhadap pengendalian jumlah produksi rokok tiap tahunnya. Naiknya cukai rokok dapat menekan produksi rokok. Turun naiknya jumlah produksi rokok tidak berbanding lurus dengan penerimaan negara dari cukai rokok. Angkanya terus naik. Dalam 3 tahun terakhir, kenaikannya cukup signifikan. Pada 2020 mencapai 179,83 triliun. 2021 mencapai 188,8 triliun dan tahun 2022 sebesar 193 triliun. Kebijakan cukai mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Silakan berikutnya. Penerimaan negara dari cukai rokok mengalir juga daerah untuk berbagai program. Disebut dengan istilah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disebut juga DBH-CHT. DBH-CHT digunakan untuk mendanai 5 program, yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. DBH-CHT juga berperan dalam 96 pembangunan dan 370 rehabilitasi fasilitas kesehatan, penyediaan alat kesehatan, obat-obatan, pembayaran iuran jaminan kesehatan, hingga pelatihan tenaga administrasi dan kesehatan. Bagai dua sisi, rokok memberi sumbangan besar pada kas negara, tapi perokok dinilai sebagai beban keuangan negara yaitu biaya kesehatan akibat merokok. JKN per tahunnya membiayai perawatan akibat rokok. Jika melihat data yang dipaparkan BPJS Kesehatan, posisi pertama penyakit berbiaya mahal adalah jantung, stroke, dan gagal ginjal. Kesimpulannya, dana bagi hasil cukai tembakau harus fokus digunakan untuk berbagai kesehatan, seperti perbaikan puskesmas dan posyandu, perbaikan kesejahteraan petani dan buruh, serta pemberantasan rokok ilegal. Di sisi lain, impor tembakau akan diatur dan dibatasi untuk melindungi petani tembakau dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan berbagai tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Oke, silakan ditutup. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan. Luar biasa sekali ya penampilan dari semua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah sekarang fase terakhir adalah kita akan membuat kesimpulan dari yang sudah kita sampaikan. Nah, kesimpulannya, kesimpulan tentang APBN. Ya, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Nah, pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam suatu periode. Nah, itu ya kesimpulannya. Nah, sekarang, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Nah, evaluasi ini Ibu sudah buat dalam bentuk Google Form. Jadi silahkan kalian scan barcode atau tulis alamat yang ada di layar ya. https://form. Ya, silahkan ditulis. Silahkan kerjakan soalnya, ada 5 nomor.
Kalau jauh scan bisa nggak? Kalau nggak silakan ditulis aja ini. Atau ibu kirim ke WhatsApp. Silakan dibuka WhatsApp-nya ya. Oke. Sebentar. Dulu ya. Copy WhatsApp. Ada tidak? Sebentar, dia di PPL. Ada tidak? Silahkan. Masuk tidak? Ada Pia di grup masuk tidak? Ya. Yusuf ada? Ada berapa nomor? 5 ya. Elis ada? Silahkan. Masuk? Lihat tuh, ada tidak? So. Septian gimana? Masuk? Aulia, David? Masuk Bu. Ya, so kerjakan, coba. Ya. Soal ibu buat sengaja menggunakan analisis ya. Soalnya lumayan panjang. Ada? Ya, silahkan di jawabannya dianalisis, jawabannya yang mana. Walaupun menggunakan ABC tetapi sifatnya analisis. Itu yang dinamakan dengan soal HOTS. High thinking, high order thinking skill. HOTS. Nanti hasilnya akan langsung masuk ya, benar dan salahnya akan langsung terekam ya. Itu yang dinamakan dengan intelektual buatan. Jadi ibu tanpa harus memeriksa sudah terekam yang benar dan yang salahnya itu sudah muncul. Nilainya langsung otomatis ada. Tidak perlu manual memeriksanya. Oke, silahkan. Walaupun 5 nomor tetapi soalnya panjang-panjang ya. So. Bisa nggak Dimas? Randy bisa? Andini? Ya, sok. Resta gimana? Ada? Ya, sok silahkan.
Gimana? Sudah? Sudah selesai? Oke, gimana? Bisa menjawab? Bisa ya? Nah, itu untuk belajar menganalisis gitu ya. Kenapa Ibu membuat soalnya panjang-panjang? Kemudian kamu bisa belajar menganalisis soal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lakukan refleksi nih pembelajaran hari ini ya. Sudah selesai pembelajarannya, kita akan lakukan refleksi. Nah, kira-kira nih, silahkan. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Gimana, anak-anak? Ya, menyenangkan. Nah, menyenangkannya itu kenapa sih? Coba dijawab berapa? Nah, atau siapa? Kenapa? Iya, silahkan Dimas. Kita bisa mempelajari lebih dalam tentang materi apa itu APBN. Ya, apalagi tentang kita belajar apa lagi hari ini? Tentang apa materi yang tadi masalahnya tentang cukai rokok ya, cukai rokok itu pengaruhnya kayak gimana? Nah, itu ya pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan Deden. Nah, gimana pertanyaannya? Cukai rokok sebagai salah satu sumber. Cukai rokok. Nah, ya. Deden mau bertanya? Sok, silakan. Cukai rokok sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Ya. Cukai rokok. Ya, lalaunan. Slowly. Biar Ibu bisa mencerna pertanyaannya. Kemudian cukai rokok akan dijumlah dengan cukai yang tertera dalam rokok ilegal. Ya. Cara mengatasi peredaran cukai rokok ilegal. Oke, mungkin maksudnya seperti ini ya. Cukai rokok ini sebagai salah satu penerimaan negara besar ya, yang terbesar. Kemudian kalau tinggi cukai rokok tinggi akan memicu peredaran rokok ilegal. Mungkin maksudnya seperti itu ya, Den. Dan bagaimana cara mengatasi rokok ilegal. Nah, yang dimaksud dengan rokok ilegal ini adalah kan di dalam rokok itu ada pita ya. Kita contohkan ini rokok, kemudian ada pita rokok di sini ya. Ada ya. Mungkin kamu pernah melihatnya. Nah, itu adalah cukai rokoknya gitu ya. Nah, cukai ilegal ini maksudnya pitanya bukan dari bea cukai ya, tetapi itu bisa berbagai macam ya. Bea cukai itu dalam menangani hal tersebut adalah berkesinambungan selalu melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan cara mereka itu mensosialisasikan tentang ciri-ciri rokok ilegal ya. Ciri rokok ilegal ini diantaranya adalah misalnya pitanya itu, rokoknya itu tanpa ada pita cukai, kemudian atau pita cukainya itu bekas ya, kemudian pita cukainya palsu, ataupun pita cukainya itu peruntukannya beda. Kan rokok itu beda-beda ya, ada yang sigaretek, ada yang ya macam-macam ya, jadi tiap pitanya itu berbeda-beda begitu. Nah, upaya tersebut dimaksudkan supaya masyarakat paham gitu ya tentang bisa membedakan rokok yang legal dengan yang ilegal. Setelah masyarakat paham nanti masyarakat itu kan akan tahu gitu ya apa kerugian kalau mengkonsumsi rokok ilegal. Apa kerugiannya? Bea-nya tidak akan masuk ke pemerintah. Begitu gitu ya. Jadi kan dari cukai tersebut kita mendapatkan keuntungan, misalnya tadi seperti yang kelompok 3 sampaikan, misalnya untuk BPJS gitu ya, kemudian untuk pembangunan yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya sudah mengkonsumsi rokok itu kesehatan akan terganggu, kemudian tidak ada pemasukan ke pemerintah, kan yang rugi siapa? Masyarakat. Nah begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oh tidak, sudah paham? Nah, jangan lupa minggu depan ya, untuk materi minggu depan itu dicari
ya. Kalau setelah APBN berarti minggu depannya adalah APBD ya. Kalian cari materinya, kemudian baca-baca sebelum ibu memberikan pelajaran, jadi sudah langsung bisa mencerna pelajaran minggu depan. Itu tujuannya ya. Kemudian kita akan kuatkan nih ya materi untuk hari ini. Yang pertama APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian tadi yang kita pelajari juga tujuannya ya. Tujuan APBN adalah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar meningkatkan produksi dan kesempatan kerja ya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Kemudian selanjutnya, nah ini jenis sumber penerimaan negara ya, diantaranya ada penerimaan dari pajak ya, ada pajak dalam negeri ya, diantaranya pajak penghasilan, apalagi PPN dan PPNBM, ada pajak bumi dan bangunan, dan juga cukai. Nah ini yang tadi kita bahas. Kemudian ada pajak internasional nih, ada bea masuk dan juga ekspor ya. Kemudian penerimaan bukan pajak, ada penerimaan sumber daya alam, ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, ada pendapatan badan layanan umum, ada pengelolaan dana dan hibah. Nah selanjutnya ada lagi, nah pengeluaran negara ya, pengeluaran negara apa aja? Nah ada belanja pemerintahan pusat, diantaranya berdasarkan organisasinya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan jenisnya ya, dan ada transfer ke daerah, ada dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Selanjutnya adalah nah mekanismenya dalam menyusun APBN, mekanismenya itu pemerintah menyusun rencana APBN terlebih dahulu ya, baru diajukan ya. Diajukan berarti namanya RAPBN ya, baru rancangan ya, rancangan APBN. Kemudian diajukan RAPBN ini kepada DPR, kemudian RAPBN nanti akan dibahas oleh DPR dalam masa sidang. Kemudian RAPBN nanti akan disetujui oleh DPR dan menjadi APBN. Kalau disetujui sudah bukan lagi RAPBN tetapi APBN ya, dengan undang-undang. Kemudian jika tidak disetujui nih RAPBN-nya, maka akan menggunakan APBN tahun sebelumnya, dan kemudian nanti APBN dilaksanakan. Itu mekanismenya. Sedangkan ternyata pembelajaran kita alhamdulillah sudah selesai ya. Sebelum diakhiri silahkan berdoa terlebih dahulu. Siap-siap dulu nih. Nanti setelah pembelajaran Ibu ada materi apa? Ada geografi ya. Besok siap-siap dulu sebelum istirahat. Siap-siap. Nah, alhamdulillah ya, sudah selesai pembelajaran kita. Sudah siap? Oke, silahkan untuk KM-nya dipimpin doa. Sudah siap, Red? Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya.